Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu Paskah ke-7 dan hari Minggu Komunikasi Sedunia. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami sampaikan beberapa warta paroki. Misa minggu depan merupakan hari raya Pentakosta. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 22 Mei 2021, pukul 5 sore dengan petugas Kor Lingkungan Santo Stefanus, Santa Ana, dan Santa Agatha. Dirijen Ibu Magdalena Rahayu. Pemazmur Francisca Indar. Organis Febrina. Lektor Ibu Dian Puspa Jati. Paramenta dan hiasan altar, tim hiasan altar. Misdinar, Jarwo, dan Damar. Prodiakon Bapak Paulus Budi Winarto dan Ibu Berta Triharti Ningsih. Non-liturgi OMK. Kolekte Hari Raya Kenaikan Tuhan. Kolekte pertama sebesar Rp658.000. Kolekte kedua sebesar Rp617.000. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur 619. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, hari ini kita Bunda Gereja merayakan hari Minggu Paskah yang ke-7. Sekaligus juga adalah hari komunikasi sedunia yang ke-55. Tema hari komunikasi adalah datanglah dan lihatlah. Yohanes 1 ayat 46. Berkomunikasi dengan menjumpai orang lain apa adanya. Saudara-saudari umat beriman terkasih, hari Minggu Paskah yang ke-7 ini secara khusus kita merayakan syukur atas rahmat Tuhan lewat media komunikasi sosial.
Secara lebih khusus terima kasih atas bantuan media komunikasi sosial di masa pandemi, seraya mendoakan karya-karya penyebaran cinta kasih Kristus melalui media komunikasi sosial. Dan secara khusus kita juga mohon rahmat dan berkat untuk para kaum muda OMK yang selama ini sudah terlibat dalam bagaimana gereja mencoba untuk memberikan pewartaan, untuk melayani saudara-saudari kita yang tidak bisa ikut Ekaristi offline seperti sore, pagi, kapanpun orang bisa melihat Ekaristi karena ada di YouTube. Hari ini kita juga ada petugas-petugas yang nyuting, ya, sehingga mungkin ada yang tidak pernah tampil di YouTube karena ikut kur lalu tampil, ya. Itu cukup banyak, sehingga merasa orang mlebu TV neng mlebu YouTube padha wae, ya. Paus Fransiskus menulis pesan pada hari komunikasi sosial sedunia ini dengan judul tadi yang menjadi tema, datanglah dan lihatlah, berkomunikasi dengan menjumpai orang lain apa adanya. Kita dipanggil dan diutus menjadi saksi kebenaran dengan datang turun ke jalan, menghabiskan sol sepatu. Itu artinya mau berjalan kemanapun. Nek corone dhewe ya mungkin istilahnya ngentekke sandal jepit pirang-pirang. Melihat sendiri dan berbagi, itu hakikat orang yang siap dan menjalani tugas perutusan. Para murid Yesus menjadi saksi kebenaran kebangkitan Tuhan sesudah melihat dan mengalami kesatuan dengan Yesus. Kita masing-masing juga setiap kali Ekaristi mengalami kesatuan dengan Tuhan dan siap untuk diutus. Mari kita siapkan hati kita dengan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan kalau kita mungkin masih belum menyadari dalam hidup ini juga sebagai utusan-utusan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengendaki berdirinya gerejamu disiapkan dengan doa, Tuhan kasihanilah kami. Engkau menghendaki para rasul bersama Bunda Maria mempersiapkan diri menantikan pelaksanaan janjimu, Kristus kasihanilah kami. Engkau menjanjikan roh penghibur kepada para muridmu agar kami jangan sampai kau tinggalkan bagaikan anak yatim piatu. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau. Kami memuliakan Dikau.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami percaya bahwa juru selamat manusia telah bersatu dengan Dikau dalam kemuliaan. Dengan rendah hati kami mohon semoga kami boleh merasakan bahwa Ia senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman seperti dijanjikannya. Semoga Engkau pun menyertai karya-karya pastoral komunikasi sosial gereja, terutama umat-Mu di Kuasi Paroki Santo Petrus dan Paulus Ngablak ini, agar makin menjadi sarana pemersatu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah dikenapi nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami satu orang yang dipilih dari mereka, yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Bersama kami ia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus, dan Matias. Mereka semua lalu berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Telah menegakkan tahtanya di surga. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan telah menegakkan
Demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Tuhan telah menegakkan tahtanya di surga. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku pergi dan akan datang kembali kepadamu, dan hatimu akan bersuka cita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka.
Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, menarik bahwa tema Hari Komunikasi Sedunia atau Komsos ke-55 ada kata datang dan lihatlah. Menjumpai orang lain dengan apa adanya. Pada bacaan pertama tadi Petrus juga berbicara apa adanya tentang perlunya penggenapan kelompok 12 murid. Kelompok ini penting nilainya bagi kehidupan gereja perdana sebagai saksi kehidupan Yesus Kristus. Karena itu perlu digenapi jumlah 12. Untuk menjadi saksi Kristus itu dibutuhkan syarat. Tadi dalam bacaan pertama disebut, pertama pernah hidup bersama Yesus dan para rasul lainnya sejak baptisan Yohanes atas Tuhan di tepi sungai Yordan. Yang kedua, tetap setia sampai dengan pengangkatan Yesus ke dalam kemuliaannya, yaitu kenaikannya ke surga yang kita rayakan hari Kamis lalu. Dan penentuannya dikemukakan dengan undi. Dengan demikian orang atau Matias yang terpilih tadi dipilih Allah menjadi saksi iman. Bacaan kedua, surat Yohanes juga menekankan nilai rasuli. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus putranya menjadi juru selamat. Dua unsur yang ditekankan di dalam kesaksian itu, yaitu melihat, berarti menjadi saksi mata, dan berani menyatakan, itu berarti bersaksi apa yang dialami, apa yang diakui. Yang mau ditegaskan dengan kata bersaksi dan saksi mata adalah bahwa Allah memang tersembunyi. Ini juga apa adanya, dan itu harus wartakan sebagai bentuk kesaksian. Tetapi di dalam pribadi kita, orang-orang yang percaya, Allah itu hadir dan berkarya. Masih Yohanes dalam ayat 15 tadi mengatakan, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Rumusan yang bagus. Kalau aku mengaku Yesus anak Allah, Tuhan ada dalam diriku dan aku di dalam Tuhan. Injil juga mengingatkan kita akan tugas perutusan untuk datang, untuk melihat dan berkomunikasi dengan siapa saja, dengan orang lain apa adanya. Maka pewarta itu juga tergantung orangnya seperti apa. Tidak usah kudu ngene, kudu kaya iki, enggak. Saya dulu waktu kecil memang pernah punya tokoh idola, tapi setelah gede ya nggo apa gunane idola. Aku ndak harus seperti dia. Anak kecil misalnya ingin seperti pemain bola. Siapa? Messi misalnya. Cendhike tok oleh, ning pintere ra oleh. Ndak usah mengidolakan. Yang penting aku apa adanya,
berjuang sungguh-sungguh karena sadar Allah di dalam diriku karena aku di dalam Dia. Dan itu perlu kita sadari dalam doa-doa kita. Karena dalam doa itulah kita memuliakan Allah. Termasuk Ekaristi kita ini juga memuliakan Allah. Maka setiap orang beriman yang berdoa itu sama dengan memuliakan Allah. Maka orang semakin jarang berdoa berarti jarang memuliakan Allah itu. Doa Yesus hendaknya juga menjadi pola kehidupan doaku, doa kita, para muridnya. Karena doa Yesus itu meneguhkan tugas perutusan kita, yaitu meneruskan karyanya. Kata Tuhan tadi jelas dalam doanya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian juga aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saya itu kalau setiap kali merenungkan Injil Yohanes yang dibaca hari ini, itu merasa bahwa sebagai murid Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, itu kok ditresnani tenan, ditresnani, dikuduskan, itu kan dikhususkan dan disucikan, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Apa rapik banget rumusannya. Yang kita puji, yang kita muliakan, yang kita ikuti ajarannya, yang kita percaya, berdoa untuk kita. Jadi minimal beginilah, nek aku radi sembayangke karo bapak ibuku, radi sembayangke ro anak-anakku, karo tonggoku, karo sopo sing kenal aku, minimal Tuhan Yesus mendoakan saya. Bonus istilahnya, gratis Tuhan itu berdoa untuk kita. Maka kalau doa Tuhan untuk kita itu saya tafsir artinya Tuhan mengharapkan saya. Ngono kuwi kowe kok. Kowe iki kudu merasa dikuduskan, dibenarkan, maka kuutus. Nah kalau setiap orang merasa bahwa aku dibenarkan, dikuduskan Tuhan, siap diutus, maka ora ono istilah apa gosek-gosek. Nun sewu ada toh yang disuruh kowe dadi prodiakon ya engko sik. Kowe dadi ketua lingkungan ya engko sik. Kowe dadi nganten ya. Dadi sing menake awake dhewe ya, sing rekoso engko sik. Nah, itu berarti belum sadar bahwa dikuduskan dan dibenarkan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, kita sadari bahwa di zaman kita ini untuk menjalani tugas perutusan itu tidak mudah. Cukup banyak tantangan. Meski kemajuan teknologi juga semakin cepat kita rasakan. Saya itu jujur dengan anak-anak OMK yang menangani Komsos itu keteteran dalam hal teknologi digital. Saya selalu tanya, iki nek ngene kudune piye ya. Tapi itulah generasi yang milenial yang tertantang untuk bertanggung jawab memakai itu. Kita yang tua-tua ini mangestoni ya, merestui seperti Yesus tadi, aku berdoa untuk kamu OMK supaya aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Artinya Tuhan yang memberikan roh pewartaan melalui media sosial. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Saya membaca pesan Paus Fransiskus itu menemukan beberapa hal yang bisa saya sarikan untuk saya sampaikan. Misalnya ini yang perlu diperhatikan. Saat ini media sosial itu begitu marak dan luar biasa. Orang tidak perlu kemana-mana sudah bisa mendapat informasi, pengetahuan,
Bahkan tempat yang tidak mungkin kita datangi pun bisa kita lihat. Saya itu tidak bisa berenang, nyelam, raiso, mesti mati, kelelep. Tetapi saya bisa melihat ikan berenang di lautan bebas lewat YouTube, lewat TV. Ternyata yang namanya berenang di bawah itu iso ndelok iwak seperti itu. Padahal aku raiso renang. Yang namanya virus corona COVID-19 Bapak Ibu nanti perso? Belum toh? Aku ya urung tahu. Meskipun wis dileboni virus ya toh, dengan divaksin. Tetapi kita mempunyai gambaran bahwa ternyata bentuknya iki kaya isi dondong. Maka nek mbrakoti dondong rasane mbrakoti virus. Mula wong saiki ora seneng dondong. Padahal dulu ada lagunya dondong apa salah melaku tumuk-tumuk gitu. Jadi lagu sekarang udah nggak banyak orang suka dondong. Padahal nek tenggorane gatel itu teko ngelek isi dondongnya mari kok krek. Ya. Kita punya gambaran meskipun belum pernah melihat dengan mata kepala kita bahkan dengan mikroskop virus itu. Belum pernah sampai ke jalur Gaza, Bapak Ibu, gitu. Saya juga belum pernah, meskipun pernah sampai Israel tapi belum sampai ke jalur Gaza. Tetapi kita sudah bisa membayangkan situasi atau kepanikan yang ada di sana. Sekarang ini baru rame-ramenya. Belum pernah ketemu pejabat-pejabat negara, tetapi kita melihat wajahnya di televisi. Kita tahu gambaran situasi penderitaan di mana-mana termasuk di Palestina, di negara-negara lain, juga di tempat-tempat kita, hanya melalui media sosial. Ada orang yang cerita kok ndupuk banget mengenai kecelakaan. Jebule kira weruh meng cerita saka YouTube. Ya. Kuwi padha karo cerita wong babayan ning ora mbayeni. Seperti saya misalnya, wah aku gembian gek lahir ngene-ngene padahal aku ora ngerti karepe mbiyen seperti apa. Jadi cukup banyak. Nanti yang oleh Paus saya sarikan disebut sebagai fasih omong. Ya. Meskipun demikian Bapak Ibu sekalian yang terkasih, perlu kita juga hati-hati, bijaksana terhadap berita atau informasi yang sifatnya bisa manipulatif, sing nguntungke nggo wong sing ngomong kuwi. Ya. Atau menipu. Istilah hoak atau hok atau apa lagi, ya. Is ora cetha, salah, ora bener, ya. Itu lazim kita dengar. Demikian juga yang sifatnya memihak, ini perlu kita kritisi. Waktu kampanye Pilpres kemarin itu sing mihak calon satu ya ngomongke satu ngelek-elek sing loro, dan yang milih loro ngapik-apik sing loro ngelek-elek sing siji. Itu yang terjadi. Untung dalam pemilihan Dewan Paroki tidak terjadi seperti itu, ya. Ojo milih Pak Eko, ojo milih Mbah Poyo, milih sing senom, sopo Damar. Ya. Untung dalam Dewan Paroki tidak ada seperti itu, ya. Nah, karena pelayanan, ya, kita pilihan dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, sekalipun internet itu sebagai sarana yang ampuh, yang luar biasa dan mempercepat informasi atau berita, kata Paus, kita perlu tanggung jawab baik sebagai pengguna maupun konsumen. Cukup banyak atau orang yang akhirnya terpeleset karena menggunakan media yang tidak pas. Harapan Paus Fransiskus, syukurlah berkat internet kita punya kesempatan menceritakan apa yang kita lihat, apa yang terjadi di depan mata, dan berbagi kesaksian.
Meski di dalam komunikasi tidak ada yang bisa sepenuhnya menggantikan melihat secara pribadi. Beberapa hal hanya dapat dipelajari dengan mengalami. Kita berkomunikasi tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan mata, dengan nada suara, dan dengan gerakan-gerakan. Coba Bapak Ibu, misalnya saya homili cuma gini, apa dong? Ora dong. Saya dapat tamu dulu, tokoh di paroki mana, entah Miki atau Tegalrejo. Satu anaknya itu bisu, omong sulit, tapi ibunya itu dan bapaknya kalau ngomong iso ya, aku ra iso. Paling neng ngene karepku nguntal kerupuk. Ya, nguntal kerupuk, tapi dia bisa. Ini karena apa? Karena melihat, mengalami. Tapi coba sing bapak ibu randu anak bisu tuli, apa iso komunikasi? Tidak mudah. Paling iso nemeng, oh mangan. Nek mau kencing piye? Ngene. Malah lucu ya ta? Turu sih lumayan ngene. Nah, ning ngene ya iso wae wong nangkep Nina bubuk, adik Nina bubuk ngono ta? Gini. Iso tafsirane ngejaglut, tafsirane berjuang. Nek Bu Yayu ngene iki mau apa? Pegel. Nah. Jadi berbagai tafsiran kalau kita tidak menguasai bahasa isyarat. Nah, maka perlu hati-hati. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, daya tarik yang kuat dari Tuhan Yesus atas mereka yang berjumpa dengan Tuhan itu terletak pada kebenaran khotbahnya, kata-katanya. Tetapi efektivitas dari apa yang ia katakan itu tidak lepas dari tatapan mata, sikap, bahkan keheningan. Maka saya itu senang di seminari, kalau tidak percaya tanya Pak Eko ya. Diajari, nek diajak omong itu lihat orang yang ngajak omong. Paling orang mulutnya, cangkeme. Ya, nek wedi ndelok matane, mulutnya. Coba jenengan nek ngejak omong karo wong liya, wong ending lho. Piye le? Nggih Pak. Mau saka ngendi? Saka Magelang. Gitu. Apa ora mangkel? Tapi lain dengan orang melihat. Oh, kowe ning ndi mau? Mau Magelang kok Pak. Jadi dari wajahnya itu sudah ada komunikasi yang menarik. Orang pacaran aja kadang menunjuk yang jauh ya. Bulan itu indah ya. Gitu. Ana sing muni ngono ora mbiyen, ora berarti aku ngapusi. Ya. Ngelokke pacare kukulan ya, wah kamu tuh kalau enggak jerawatan seperti langit tak berbintang. Ya. Berarti kata le ngomong ki gayanya, ekspresinya itu membuat yang diajak bicara itu menjadi nangkep. Nah itu persis yang dibuat Tuhan. Tidak sekedar omongnya tetapi gerakannya, tatapan matanya. Kalau Bapak Ibu meriksani film tentang Tuhan Yesus kan matanya kita nuwun sewu jenggureng to Gusti. Arya, gitu. Ora ono Yesus ka habaras. Kuwi Yesus apa kuwi, gitu. Tapi Yesus itu tegas, matanya kelihatan bagaimana tatapannya. Nah pesan Santo Bapak Suci Fransiskus, zaman kita ini juga banyak orang yang fasih ngomong tetapi kosong. Ngomong oke ning kosong. Maka Indonesia sudah lebih dulu ada pepatah tong kosong berbunyi nyaring, tong isi isine peyek. Gitu. Ana isine iki mesti pek 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 ning nek ora ana isine mesti blong 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 blong. Ya. Maka saya itu kadang renungan sendiri juga. Aku kok kaya ngomong ki sok isi apa ora, gitu. Ya. Nek isih ngeleh ya ora isi gitu. Jadi banyak orang yang omong tetapi kosong.
Atau Paus mengungkapkan begini, gagasannya itu laksana 2 butir gandum di dalam sekam. Butuh 1 hari untuk menemukannya, dan ketika ditemukan itu tidak setimpal dengan usaha pencariannya. Menggoleki gandum loro sedina boso ketemu ra cucuk. Semoga kita tidak termasuk orang yang hanya fasih ngomong dan kosong, tetapi hendaknya menjadi pribadi seperti yang dinyatakan Tuhan dalam Injil tadi, dikuduskan dalam kebenaran, menghayati jati diri sebagai murid Tuhan yang diutus, dan sungguh bisa bersyukur dikuduskan di dalam kebenaran. Itulah yang hendaknya kita komunikasikan di dalam kehidupan ini, terutama dalam kesadaran datang dan melihat. Bapak Ibu saya terkasih dalam Tuhan, saya mau mengakhiri renungan saya dengan doa yang diucapkan oleh Paus Fransiskus dalam rangka Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-55 ini. Paus berdoa begini, Tuhan, ajarilah kami untuk keluar dari diri kami sendiri dan pergi mencari kebenaran. Ajarilah kami untuk pergi dan melihat. Ajarilah kami untuk mendengarkan, untuk tidak menumbuhkan prasangka, untuk tidak menarik kesimpulan terburu-buru. Ajarilah kami untuk pergi ke tempat di mana tidak seorang pun ingin pergi, untuk mengambil waktu agar memahami, untuk memperhatikan hal-hal penting, untuk tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak berguna, untuk membedakan penampilan menipu dari kebenaran. Berilah kami rahmat untuk mengenali tempat tinggalmu di dunia, dan untuk mengatakan dengan jujur apa yang telah kami lihat. Amin. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus menghendaki kita semua bersatu dengannya dan Bapa di surga. Maka marilah kita berdoa dengan penuh pengharapan dan kepercayaan bahwa Tuhan akan mempersatukan kita dengannya dalam kerajaan kasih-Nya. Bagi gereja, semoga Engkau menjiwai gerejamu dengan Roh Kudus, agar sanggup menjadi pelita bagi dunia dan penunjuk jalan ke arah keselamatan, terutama lewat karya-karya pewartaannya di bidang komunikasi sosial. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin negara, semoga Engkau mengutus Roh Kudus mendampingi para pemimpin negara dalam membasmi segala hambatan yang merintangi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pekerja dan pewarta di media komunikasi sosial, semoga Engkau memberkati para pegiat karya komunikasi sosial agar tetap bersemangat mewartakan kebenaran dengan turun ke jalan untuk datang dan melihat sendiri. Semoga semakin banyak orang turut terlibat dalam promosi nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan sejati. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Bagi karya pastoral komunikasi sosial di keuskupan-keuskupan dan paroki, semoga karya pastoral komunikasi sosial di keuskupan dan paroki kami semakin didukung oleh tenaga profesional, fasilitas yang memadai, dan manajemen pastoral yang semakin baik, agar semakin mampu menjawab kebutuhan dalam mewartakan kebenaran nilai-nilai Injil. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu.
bagi kita sendiri. Semoga kita semakin bersatu dengan Tuhan dan sesama. Semoga hidup kita sungguh mengkomunikasikan sukacita kebangkitan Tuhan dan senantiasa menjadi pembawa persatuan di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu. Bapa, secara khusus kami juga mohon rahmat dan berkat-Mu untuk anak-anak OMK dan siapapun yang terlibat baik secara materi maupun tenaga, juga pemikiran di Dewan Pastoral Paroki kami ini untuk media komunikasi sosial gereja kami. Kiranya Engkau merahmati dengan kesehatan, dengan ketekunan dan kegembiraan dalam setiap pelayanannya. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Agung, doa-doa ini kami panjatkan kepadamu dengan rendah hati, karena kami yakin bahwa Engkau akan mengutus Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita satukan doa dan persembahan kita dengan persembahan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan cinta kasih kami kepadamu ini. Semoga kami semakin mampu maju dalam cinta kasih sebagai tanda keikutsertaan kami dalam mewujudkan karya keselamatanmu di dunia ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sesudah bangkit dari alam maut, ia menampakkan diri kepada semua muridnya. Di depan mata mereka ia diangkat ke surga untuk mencurahkan kepada kami daya kehidupannya yang ilahi. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umatmu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagunganmu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
berkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap di Kau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan Engkau telah wafat, Tuhan sekarang Engkau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan di dalam Ekaristi ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan
kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang senantiasa memberi hati kepada kita juga dalam doanya. Kristus Yesus Tuhan yang kita imani, Ia yang tinggal di dalam diri kita. Berbahagialah yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini.
satukan hidupku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah penyelamat kami, kabulkanlah doa-doa kami. Semoga berkat perayaan misteri yang amat suci di hari komunikasi sosial ini, kami sungguh percaya bahwa kemuliaan yang diperoleh Kristus Sang Kepala akan dinikmati juga oleh tubuhnya, yakni seluruh gereja. Semoga kami menjalankan tugas perutusan kami sehari-hari dengan menjadikan media komunikasi sosial sebagai sarana penyebaran kasih, kebenaran dan kebaikan, dan semoga berkat-Mu melimpah bagi seluruh karya komunikasi sosial, terutama di paroki Santo Petrus dan Paulus Ngabla ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda, perjalanan pulang Anda selalu dalam kasih karunia berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin.